FM Pangkal Perjuangan Karawang. Ya, Mitra Surada, kita sudah berada di posisi pukul 10 lewat 12 menit siang hari ini. Terima kasih Anda masih terus menikmati sajian kami di galeri untuk siang hari ini, hari Kamis di 25 Juni 2020. Dan pagi hari ini tentunya kami akan sajikan perbincangan menarik karena di Geraha Siar, tepatnya di ruang siar kami sudah hadir narasumber kami siang hari ini yang akan banyak berbagi informasi untuk Anda, khususnya di dunia kesehatan. Baik, siapa nanti akan hadir untuk kita siang hari ini Mitra Surada? Nantikan sesaat lagi setelah satu nomor lagu berikut ini, kami akan segera kembali menyapa Anda. Baik, kembali Vika untuk Anda Mitra Surada selepas kita nikmati kehadiran dari Yana Julio. Lagunya memang kehadiran judulnya ya. Dan seperti hal yang sudah saya sampaikan tadi, pagi hari ini saya akan ketengahkan satu sesi perbincangan atau istilahnya talk show kesehatan Mitra Surada dengan mengetengahkan narasumber yang sudah hadir di hadapan saya pagi hari ini. Beliau adalah, langsung saja saya perkenalkan, Dr. Dedi Ferry Rahmat MKM selaku Kasih Yankesprim Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Vika dan Mitra Surada semua, apa kabar? Sehat semuanya? Mudah-mudahan sehat semua. Alhamdulillah ya. Baik, sehat. Lama dokter ya, baru ke Surada kembali lagi ke sini hari ini ya. Iya. Alhamdulillah. Tugas kebetulan dari bidang Promkes hari ini kebagian seksi Yandas pelayanan dasar, Yankes pelayanan kesehatan, seksi Yankesprim kesehatan primer untuk mendapatkan jadwal sosialisasi di Sturada. Oke, baik, dan sebelumnya juga Mitra Sturada sudah tidak asing lagi dengan suara Dr. Dedi ya, yang kerap menyapa Mitra di 89,4 FM. Iya, karena saya ke Sturada bukan sekali dua kali ya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat informasi yang kita sampaikan buat Mitra Sturada semua. Bagaimana Dok kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, cuman Dok? Kita sekarang lagi fokus semua ke pandemi COVID. Jadi semua program kerja, aktivitas di puskesmas, aktivitas semua terkuras pikiran dan tenaganya buat fokus ya penanganan percepatan penanggulangan COVID-19 di Karawang. Oke, dan tentunya pagi hari ini juga tidak lepas dari protokol kesehatan ya, Dok? Betul. Ini aja sekarang saya pakai masker. Pakai masker double lagi ya. Walaupun di studio gitu kan, tapi tetap bawa hand sanitizer, bawa pakai masker, dan jaga jarak kita ya. Jaga jarak. Kalau Mitra Surada bisa melihat secara visual ya. Pagi hari ini kita sama-sama pegang hand di hadapan kita ada 2 sanitizer. Saya dan juga Dr. Dedi. Baik, tentunya di masa pandemi ini, Dok, kita masih diwajibkan untuk mengikuti prosedur kesehatan, protokol kesehatan itu sekarang nomor 1. Iya, karena itu sekarang kita masih prioritas untuk protokol kesehatan ya. Walaupun kita baru mau menjelang AKB, adaptasi kebiasaan baru, tapi tetap kita harus menjaga kesehatan dan juga protokol kesehatan karena penting itu untuk memutus rantai penularan COVID-19. Oke. Nah, untuk itu perbincangan kita pagi hari ini akan mengetengahkan tema apa ini, Dok? Ya, karena saya di bidang Yankesprim, pelayanan kesehatan primer, yaitu di bidang puskesmas. Jadi yang akan saya hantarkan, yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah penguatan pelayanan puskesmas dalam rangka menjelang adaptasi kebiasaan baru masa pandemi COVID. Oke. Jadi kita akan menuju kebiasaan baru ya, Dok ya? Ya. Ya, selama kurang lebih 3 bulan ke belakang kita memang sudah didisiplinkan ya, Dok ya. Betul. Dengan membiasakan diri menggunakan masker. Dan juga protokol kesehatan yang lain, cuci tangan pakai sabun begitu ya, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan saja untuk kedepannya ini
bukan sebuah adaptasi lagi, jadi sudah membiasakan diri, jadi kebiasaan ya. Baru. Oke. Nah, Dok, sesuai dengan bidang yang dokter tangani begitu ya, yang berhubungan dengan pelayanan puskesmas ini ya. Apa sebenarnya pengadaan pelayanan, penguatan pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19 ini, Dok? Iya, jadi untuk pelayanan puskesmas dalam masa pandemi COVID-19 itu sangat penting. Jadi peran FKTP, pelayanan kesehatan tingkat primer, khususnya puskesmas itu sangat penting. Karena di puskesmas itu kita bekerja secara preventif, detect, jadi preventif itu adalah mencegah ya, kemudian deteksi, kita mendeteksi penyakit-penyakit dan respon, jadi tanggap. Kita kalau misalnya ada kejadian, kita harus respon cepat, quick respon, menanggapi semua kejadian-kejadian yang ada di puskesmas. Yang ini harus lebih yang telah dilaksanakan dan harus ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan seluruh sumber daya kesehatan yang ada di puskesmas, serta juga jangan lupa kita merangkul dan kita memperdayakan dan kita juga mengaktifkan peran serta masyarakat terkait dengan puskesmasnya masing-masing untuk mengendalikan jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Karawang ini. Jadi sebenarnya karena peran puskesmas itu kan memasyarakatkan budaya hidup bersih dan sehat. Nah, itu intinya ya. Dan di sini memang kita harus ada peran lintas sektor. Melibatkan masyarakat. Betul. Seperti apa bentuknya? Jadi budaya peran hidup bersih dan sehat. Ya, gerakan masyarakat untuk hidup sehat, kemudian dengan PHBS. Yang tadi kan sudah Teh Vika sampaikan, cuci tangan itu harusnya cuci tangan dengan sabun, gitu kan. Kemudian kita harus selalu aktivitas, selalu berolahraga rutin setiap hari. Yang dulu katanya kan kita harus berjemur jam 10. Nah, itu kan sebaiknya memang bukan harusnya nggak jam 10 sih, bisa waktunya kapan saja. Yang penting aktivitas fisik. Jadi jangan sampai work from home gitu ya, tapi tidak bergerak. Nah, itu jangan juga gitu. Jadi kita harus bergerak, kita melakukan aktivitas fisik, dan kalau misalnya bisa olahraga ringan di rumah itu lebih bagus. Kenapa harus melakukan aktivitas fisik, Dok? Ya, karena kan perlu untuk metabolisme tubuh kita. Jadi itu kan intinya nanti kalau metabolisme kita baik, kan daya tahan tubuh kita, imun kita akan baik. Ya, biasanya kalau work from home, ini dipakai atau ya waktu yang ada dipakai untuk ya santai-santai, leyeh-leyeh begitu ya istilahnya. Biasanya begitu, tapi jangan juga bangun gitu. Siang begitu ya. Habis salat subuh tidur lagi. Nah, makanya setelah work from home ini rata-rata berat badan naik semua kan. Nah, itu yang harus dikendalikan, jangan sampai seperti itu gitu. Dan sekali lanjut ya. Jadi ini memang sebenarnya kita perlu peran serta masyarakat semua tingkat. Apalagi sekarang sudah mulai harus bergerak ini mulai dari tingkat RT, RW, dusun ya kalau di desa itu. Kalau di kelurahan kan RT, RW. Ini kita harus sudah mulai bergerak. Jadi dari yang unit terkecil itu kita sudah mulai harus bergerak untuk menanggulangi penanganan COVID ini. Iya, bersinergi ya, Dok ya. Bersinergi, integritas ya. Integritas yang akan memberikan pelayanan kesehatan pada pandemi COVID-19 yang akan menjadi lebih maksimal lagi gitu. Dan ini tentu dari semua upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan tentunya bergerak aktif ya, Dok ya. Termasuk mungkin salah satu tugas Dokter Dedi sendiri ini mendapatkan peran yang luar biasa juga ya, karena menangani langsung pelayanan di masyarakat melalui puskesmas begitu. Betul. Jadi kami di Dinas Kesehatan itu memonitoring ya, memonitoring, memantau, mengkoordinasi dan juga mengevaluasi semua puskesmas yang ada di Kabupaten Karawang terkait dengan pelayanannya, terkait dengan koordinasinya, tata laksana, pengelolaan pelayanannya yang ada di puskesmas. Mungkin sedikit, Dok, yang perlu saya ketahui bahwa ketika seseorang dinyatakan positif, positif COVID ya, apakah harus selalu diketahui dari puskesmas, Dok? Apakah peningkatan ini termasuk peningkatan kapasitas internal puskesmas begitu terkait situasi pandemi ini? Betul, Teh Vika. Jadi memang kita di puskesmas itu diharapkan untuk melakukan peningkatan kapasitas
internal terkait dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Salah satunya apa? Kita harus mengetahui cara penularan COVID-19 itu seperti apa. Tujuannya apa? Yaitu untuk nantinya kalau sudah mengetahui cara penularan penyakit, bisa memutuskan rantai penularan COVID-19 yang sekarang kan memang masih ada penularannya ini. Jadi kita harus tahu dulu, puskesmas diharapkan tahu cara penularannya seperti apa. Kemudian juga untuk meningkatkan pelayanan, kita melaksanakan atau menata laksanakan perubahan alur pelayanan di puskesmas. Seperti apa ya dok perubahannya? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian juga tetap walaupun pelayanan itu harus berjalan, tapi kita tetap menomorsatukan protokol kesehatan, yaitu dengan physical distancing. Nah, kemudian juga kita melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI, karena kan COVID itu termasuk penyakit yang menular, virus ya, virus. Kemudian juga keterampilan untuk deteksi ya, screening tadi, keterampilan cara rapid test serta pengambilan sampel swab nasofaring. Nah, caranya bagaimana? Perubahan alur pelayanan. Jadi perubahan alur pelayanan ini jelas kita di puskesmas itu sekarang sudah dibedakan antara pasien-pasien yang ILI atau like illness, itu influenza like illness. Jadi pasien-pasien umum yang gejalanya misalkan ada demam, ada batuk, pilek, influenza seperti itu ya, itu tidak kita satukan dengan pasien-pasien umum yang bukan gejalanya seperti itu. Jadi seperti apa ini alur pertamanya dok? Jadi alur pertama mereka ke pendaftaran, kemudian langsung ada ruangan tersendiri, ruangan tersendiri untuk khusus pasien-pasien yang gejalanya gejala pernafasan dan batuk, pilek dan demam dan sebagainya. Gitu. Jadi ada ruangan khusus untuk menangani pasien-pasien seperti itu. Kalau misalnya pasien-pasien contoh yang lain yang bukan itu, misalkan penyakit kulit gitu ya, gatal-gatal gitu kan, atau misalnya periksa kehamilan, itu tidak disatukan dengan pasien-pasien seperti itu. Karena apa? Kita mencegah terjadinya penularan tadi. Jadi caranya bagaimana? Apakah di tempat pendaftaran itu sendiri sudah mulai ditanya apa keluhannya? Keluhannya apa? Jadi dari deteksi sudah dari awal. Dari situ. Iya. Kemudian pasien sudah menyampaikan, nah nanti langsung bisa diarahkan ke tempat ruangan khusus itu. Bukan ruangan ya, jadi tempat khusus lah. Gitu. Pelayanan untuk yang khusus berhubungan dengan penyakit saluran pernapasan tadi ya. Nah, kemudian juga ada kemudian di pendaftaran pun kita sudah mengantisipasi dengan pembatasan. Jadi ada pembatasan antara pasien dengan pendaftaran itu seperti pembatas ya. Menggunakan seperti apa itu, kaca atau mika plastik seperti itu loh. Ya, itu ya. Jadi supaya jangan sampai nanti tersebar virusnya dan protokol kesehatan, masker itu wajib. Harus masker kalau berobat ke puskesmas itu harus pakai masker, tidak boleh tidak pakai masker. Kemudian untuk PPI-nya juga kita tetap rajin setiap pelayanan, setiap habis pelayanan itu kita langsung desinfektan semua. Ruangan-ruangan di puskesmas itu kita desinfektan. Setiap hari itu dok? Setiap hari, karena itu untuk mencegah penularan. Siapa tahu ada pasien salah satu yang menderita COVID kan itu bisa bernular bahaya karena kan dia droplet ya melalui saluran pernafasan dan hidung kan dan mulut ya. Nah itu kan secepatnya harus virusnya kita desinfektan, kita musnahkan lah dengan cairan desinfektan itu. Jangan sampai ada yang belum mengetahui etika batuk dan bersin. Betul. Bersin sembarangan nempel kemana-mana begitu ya dok ya. Itu yang dikhawatirkan seperti itu. Betul. Ketika enggan masuk ke pelayanan kesehatan tuh ada yang mengkhawatirkan seperti itu dok. Makanya dilakukan diedukasi dan disinfektan tadi ya tempat-tempat itu. Betul Tevika. Jadi tiap hari pun kita melakukan edukasi di tempat ruang tunggu pasien itu. Kita selalu melaksanakan edukasi. Melakukan edukasi seperti tadi etika batuk, kemudian protokol kesehatan seperti apa, kemudian gejala-gejalanya COVID biar masyarakat juga istilahnya mengetahui kira-kira apa sih itu penyakit COVID itu seperti apa gitu. Dan juga jangan sampai mereka nanti akan menularkan walaupun bukan di puskesmas tapi di rumah pun kalau batuk kalau apa itu kan harus dijaga juga dengan etika yang tadi itu. Ketika pendaftaran biasanya kan dok pasien gitu ya ataupun keluarga pasien berdekatan itu ya masuk ke ruang pendaftaran, loket pendaftaran. Ini gimana dok dengan prosedur yang sekarang? Apakah tetap berdekatan seperti itu atau harus physical distancing? Ya, jadi kita membatasi maksudnya untuk pemeriksaan itu
membatasi dalam artian tidak harus jauh-jauh, ya gimana mau periksa gitu kan. Karena kan kita semua tenaga kesehatan itu sudah dibekali APD. Oh ya, alat pelindung diri. Ya, ya, yang hazmat itu semua ya. Yang baju itu, baju, kemudian kacamata, masker, sarung tangan. Di puskesmas juga seperti itu. Karena kita tujuannya bukan untuk melihat bahwa bukan untuk eksis aja gitu, bukan. Tujuannya itu bukan itu, tapi kita untuk mencegah penularan. Tapi kelihatannya serem ya dok ya kalau lihat itu sih. Ya. Itu kan intinya bukan jangan dilihat seremnya ya. Itu kan untuk salah satu mencegah supaya masyarakat tidak takut malah berobat ke puskesmas. Jadi kita tenaga kesehatan aman loh gitu. Jadi jangan sampai masyarakat itu takut ketularan. Jadi bagaimana cara supaya tidak takut penularan ya itu dia, karena kita semua kita laksanakan saling melindungi diri. Betul, saling melindungi diri, dan semua kita hindarilah memutus mata rantai penularan itu kita putus. Nah, salah satunya kan dengan itu gitu yang kita laksanakan. Jadi bukannya apa-apa pakai baju-baju seperti itu. Bukan gitu. Gaya-gayaan ya. Gitu. Ya, jadi memang tujuannya supaya tenaga kesehatan juga sehat dan tidak menularkan ke yang lain. Itu intinya. Gitu. Walaupun memang panas pakai itu. Panas ya dok ya. Dari ujung kaki sampai ujung kepala rambut, rambut semua ditutup semua. Selanjutnya untuk screening ya. Jadi kan ada keterampilan cara rapid test dan pengambilan swab test nasofaring. Itu kita juga sudah dilatih. Tenaga-tenaga analis laboratorium kita itu kita semua latih. Jadi supaya mereka terampil. Mereka terampil untuk melaksanakan rapid dan melaksanakan swab nasofaring. Ya, jadi ini kan penting supaya apa? Supaya mengetahui si pasien tersebut atau si orang tersebut apakah menderita atau mengidap virus COVID atau tidak. Sederhananya gini dok ya, kalau misalkan ada gangguan di pernapasan, batuk, sesak nafas begitu ya dok ya, kayak flu begitu, itu otomatis sudah diarahkan ke ruangan khusus penanganannya. Apakah di situ selain pengobatan, apakah langsung ada tes rapid atau tes lainnya untuk memastikan bahwa pasien itu terbebas dari COVID-19? Ya, jadi tergantung nanti ada tracing namanya ya, pemantauan. Ada lembar pertanyaan questionnaire itu, lembar pertanyaan dari petugas surveillance biasanya. Kalau misalnya menjurus ke arah sana, nah jelas kita langsung rapid. Kita rapid di puskesmas, kita langsung rapid. Salah satu contohnya misalkan dia pernah kontak erat dengan penderita COVID. Nah ini berarti beresiko kan? Nah ya ini yang harus langsung kita rapid gitu, untuk memastikan yang pasien tersebut menderita atau tidak. Satu lagi misalnya kan dia baru pulang dari luar negeri misalnya. Nah itu kan salah satu tempat wabah ya, tempat wabah pandemi yang awal masuk ke Indonesia. Nah ini juga kita yang harus kita tindak lanjuti dan kita harus periksa juga apakah yang bersangkutan pasien tersebut menderita itu atau tidak. Kalau misalnya pasiennya tidak ada riwayat seperti itu, nah ya kan tidak perlu. Jadi hanya misalnya batuk biasa, tapi tetap kita pantau. Itulah sistem atau perbedaan cara peningkatan pelayanan ya dok ya. Betul. Di masa pandemi corona di puskesmas. Nah kemudian dok, apa sebenarnya ruang lingkup program puskesmas untuk kedepannya kan mudah-mudahan ya kita secepatnya memasuki era new normal ya, atau AKB adaptasi kebiasaan baru di pasca COVID, pasca PSBB ya, di pandemi COVID ini dok. Apakah programnya masih sama atau bagaimana ini? Ya, jadi intinya kalau untuk program di puskesmas itu tetap kita prioritas itu adalah UKM. Jadi UKM itu adalah upaya kesehatan masyarakat. Jadi ini UKM walaupun masa seperti ini tidak kita kesampingkan gitu. Tetap kita laksanakan UKM ini. Karena memperhatikan skala prioritas. Jadi puskesmas tetap melaksanakan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Nah, untuk UKM ini sudah dijadwalkan apakah bisa dilaksanakan seperti biasa atau dengan yang berbeda. Karena ruang lingkup dari UKM itu kan banyak
Teh. Ya, jadi UKM itu kan misalnya program-program yang lain selain di UKP-nya. Jadi UKP itu adalah untuk pengobatannya lah gitu. Tapi kalau UKM itu kan untuk preventifnya. Nah, yang paling penting di wabah pandemi seperti sekarang ini adalah di peran promosi kesehatan. Nah, ini salah satunya di seksi Promkes yang saya dapat instruksi dari sana untuk ngisi di Surada itu gitu. Nah, itu peran Promkes. Demikian juga dengan di Puskesmas. Karena peran Promkes itu harusnya lebih utama ya, dalam artian untuk pencegahan penularan penyakit dan penyakitnya. Mengedukasi informasi, memberikan informasi, konsultasi ya. Jadi melakukan kemitraan dan juga dukungan, menjalin kerjasama untuk kegiatan Puskesmas dalam pencegahannya di COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas. Itu peran-peran dari promosi kesehatan. Jadi seperti ini kan juga, ini kan lintas sektor kita ya. Nah, gitu, kerjasama sinergis gitu. Dan juga sasaran kemitraannya itu semua tingkat ya, semua tingkat, baik di RT, RW, kemudian kalau di Puskesmas itu kan ada desa ya, relawan desa, ada ormas, tim penggerak PKK, dan swasta juga. Swasta, kemudian pramuka misalnya, tokoh masyarakat. Semuanya terlibat ya, Dok? Semua harus terlibat gitu. Karena kita sama-sama untuk memutuskan rantai penularan COVID ini. Tentunya ini sudah sangat ditunggu-tunggu ya, kapan Indonesia khususnya Karawang 0 ya, Dok ya. Betul. Jangan sampai ada lagi nambah, kita sudah sempat 0 misalkan ada lagi, jangan sampai seperti itu ya. Kita bebas. Pengennya seperti itu. Berdoa saja semua. Berdoa saja. Dan ini yang memiliki peran penting siapa, Dok, sebenarnya? Semua memiliki peran. Jadi semua sektor, semua kita individu masing-masing itu memiliki peran yang sangat penting. Terutama untuk apa? Untuk melaksanakan protokol kesehatan. Karena itu semua harus melaksanakan. Kuncinya itu ya. Protokol kesehatan. Disiplin, jangan pernah lengah, karena kita memang sudah merasa wah, sudah mulai longgar nih begitu ya. Tapi jangan lupakan masker, sering cuci tangan itu. Baik, Dok, kita jeda dulu sejenak dan saya menyapa Mitra Surada. Selamat siang, Mitra. Bagi Anda yang ingin turut bergabung bersama kami di perbincangan siang hari ini, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui kiriman SMS. Ada hal-hal yang Anda ingin ketahui, pertanyaan Anda silakan kirim ke nomor kami 08127 94 kali 894. Dr. Dedi nanti akan langsung menjawabnya. Pastikan ikuti terus kami hanya di 89,4 FM. Saya Vika, masih akan segera kembali. Vika masih bersama Dr. Dedi Ferry Rahmat MKM selaku Kepala Seksi Yankesprim Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Betul ya, Dok ya? Betul. Baik, Dok. Tadi sudah banyak kita mendapatkan informasi paparan dari Dr. Dedi Mitra Surada, dan mudah-mudahan tentunya perbincangan kita ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita dan selalu menjadi pengingat kita untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi. Dan sebagaimana juga yang disampaikan berulang kali oleh Bupati Karawang yang juga sekaligus sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Karawang, Ibu Dr. Haja Selika Nurhadiana di 89,4 FM, agar terus kita menjadi bagian dari melakukan disiplin ketat dengan menjalankan protokol kesehatan dan bagian dari pemutus rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karawang. Dok, kalau boleh tahu apa namanya itu? Diagram ya atau apa? Kurva atau perkembangan COVID-19 di Karawang ini seperti apa, Dok? Kuantitas, kuantitas. Ya sebenarnya ini bukan di sesi saya. Beda ya. Kalau boleh tahu. Kemarin kan sudah dijelaskan sama Dr. Fitra ya. Ada penurunan kan?
Dan kita semua ini sebenarnya berharap sekali ya Iya. untuk bisa menuju ke bukan menuju, bisa menerapkan masa AKB ini ya dok ya, Iya, adaptasi kebiasaan baru ya dok ya. Iya. Nah sebenarnya pelayanan kesehatan menuju AKB di puskesmas ini seperti apa dok? Pelayanan maksudnya? Oke. Apakah ada hal yang berbeda dari sebelumnya atau iya. bagaimana? Ya, jelas. Kalau semasa COVID ini untuk pelayanan kesehatan, kita jelas kita harus menjaga atau memutuskan rantai penularan ya, juga pencegahannya itu untuk jangan sampai terinfeksi lah. Karena bayangkan saja kalau misalnya di tempat pelayanan kesehatan itu terinfeksi, bagaimana melayani pasien? Malah pasien yang bisa tertular gitu kan. Okay. Kalau misalnya kita kalau misalnya tenaga kesehatan kita yang tertular gitu. Jadi untuk itu salah satunya adalah dengan penggunaan alat perlindungan diri tadi ya. Jadi APD ya. Jadi ini dengan mempertimbangkan resiko terpapar. Kemudian juga jenis APD itu bermacam-macam, Tevika. Tergantung pada kasus COVID-19-nya dan juga tempat layanannya. Tempat layanan yang di tempat layanan kesehatannya, profesi dan juga aktivitas petugasnya. Okay. Jadi kan biasanya kalau untuk alat perlindungan diri itu APD di pelayanan kesehatan itu kan ada masker. Masker kan itu masih beda-beda ya. Ada masker bedah, ada masker S95. Kemudian kalau untuk kesehatan, tapi kalau untuk masyarakat umum kan bisa masker kain yang sebenarnya jenis masker itu apakah sesuai dengan fungsinya atau bagaimana dok? Yang tadi saya sampaikan. Jadi tergantung kebutuhan kasusnya. Kalau di kesehatan ya tempat layanannya, profesi, orangnya gitu kan. Jadi kalau di kesehatan memang wajib kita karena bersentuhan langsung dengan pasien. Sementara pasien itu belum tentu kita apakah dia COVID atau tidak gitu kan. Jadi ini protokol wajib untuk di pelayanan kesehatan. Gitu. Antisipasi ya. Nah, itu pun tergantung tingkat penularannya gitu. Ya. Selain itu juga kan ada kacamata atau face shield. Ya. Seberapa efektif sih dok penggunaan face shield ini dok? Efektif banget. Karena gini ya, kita itu harus menghindari dari droplet sumber penularan. Jadi droplet itu kan jadi istilahnya itu virus itu bisa menyebar gitu. Bisa dibayangkan kalau kita nyemprot salah satu obat nyamuk. Nah, bayangkan itu aja. Menyebar kemana-mana ya. Itu kalau misalnya gambarannya, kalau misalnya pengen pengen digambarkan gitu ya, apa sih yang namanya droplet gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, cuman karena ini virusnya dia berat, jadi tidak akan jauh dari 1 meter. Dia 1 meter 2 meter dia akan turun gitu. Karena dia berat dibandingkan virus-virus yang lain. Berat berat badannya lah gitu ya. Masaknya itu berat, ya. Berat badan itu dia lebih berat gitu. Jadi makanya batas kemampuan dia itu sampai 2 meter. 1 sampai 2 meter. Amannya itu 2 meter lah ya. Gitu. Makanya kita itu loh, kenapa sih kita harus jaga jarak minimal 2 meter atau 1 meter itu. Gitu. Itu ada tujuannya gitu. Tevika, ya. Jadi ketika batuk atau bersin yang biasanya nggak bisa ditahan begitu ya. Dengan masker kan bisa ditahan. Jadi kemana-mana yang tadinya hanya 1 meter 2 meter ya sudah ngumpul di kita aja gitu. Nggak usah nularin ke orang deh gitu ya. Makanya sama-sama saling menjaga. Itu loh intinya. Karena kita kan tidak tahu maksudnya apakah kita OTG atau tidak. OTG itu orang tanpa gejala atau tidak. Kemudian kacamata, apa gunanya face tadi ya? Itu kan penularannya itu kan kalau misalnya kita kena semprotannya tadi itu kan bisa masuk melalui mulut, hidung dan mata. Nah, itu 3 tempat bisa masuk virusnya. Makanya kenapa perlu pakai kacamata atau pakai face shield itu. Karena kita tidak tahu kan semprotan itu sampai di mana. Nah, kemudian kalau untuk tenaga kesehatan kita perlu jubah. Jadi jubah itu melindungi pakaian, baju. Nah, kita kan tidak tahu nih ngobrol dengan orang tiba-tiba dia muncrat gitu kan ke baju kita. Kemudian baju kita bawa ke rumah. Kita tidak langsung ganti baju dulu, misalnya dari mall ya. Sekarang kan minggu depan katanya mall dibuka nih. Lagi ya. Protokol kesehatan untuk mall beda lagi loh. Kalau saya hanya untuk pelayanan kesehatan ya. Nah, itu hati-hati itu kalau sudah nempel, kita nggak tahu, kemudian kita pegang itu baju pakai tangan kita, kemudian kita kucek-kucek mata kita, udah. Atau kita pegang anak kita, atau megang saudara kita di rumah gitu, bisa ketularan, gitu loh. Makanya perlunya itu. Dan satu lagi kalau di pelayanan kesehatan itu udah sarung tangan, karena tangan ini yang paling beresiko kan.
beresiko untuk penularan, bisa nempel virusnya di Ini sini. pertama nih ya, yang selalu menjadi media ya, Betul, dari virus. perantara itu. Betul. Dari manapun kotoran Nah, yang kita pegang iya. ya, langsung kita Nah, makan apa segala, nah, pegang muka iya, begitu ya, wajah betul. kita. Makanya itu yang perlunya hand Hand sanitizer sanitizer, atau cuci tangan tangan pakai sabun ya. gitu. Oke. Gitu ya. Kemudian yang apa namanya, selain itu juga untuk di fasilitas kesehatan gitu ya, itu juga harus kita sediakan juga alat cuci tangan. Jadi di setiap puskesmas itu sekarang ada alat cuci tangan. Aksesnya di depan, mudah diakses mudah atau di depan, pas pintu masuk gitu. Jadi iya. biar kita sediakan mereka tuh cuci tangan dan pengukur suhu. Termogan itu ya, apakah dia termasuk yang demam atau tidak. Jadi pemilahan itu loh. Jadi kalau misalnya kan kita tidak tahu ya, namanya orang mau periksa sakit apa, kita tidak tahu kan. Jadinya dengan wawancara tadi, itu pertama. Terus yang kedua diukur suhunya. Nah kalau misalnya di atas 38 udah kita langsung pisahkan, karena dia sudah termasuk kriteria demam kan. Nah ini harus dicari demamnya karena apa gitu, lalu kita pisahkan gitu. Kemudian juga di tempat tunggu pasien itu sudah ada jarak sekarang. Jadi tidak seperti biasa numpuk rame, tapi kita sudah kasih jarak 1 meter 1 meter. Jadi ada tempat duduk yang ditandain tidak boleh diduduk gitu. Sama lah seperti sekarang semua begitu ya, mal-mal gitu kan, tempat-tempat umum gitu ya, itu yang tidak di boleh. masjid juga begitu. Itu kereta api dia kan sekarang seperti ruang tunggu ya. Itu kita juga protokolnya seperti itu. Dan juga kita sampaikan dengan edukasi jangan sampai stres, penting. Nah, kepada pasien kita sampaikan jangan stres dalam menghadapi wabah ini gitu. Karena kalau stres itu kan bisa menurunkan daya tahan ya, imun kita gitu. Makanya kita pikir yang positif aja lah. yang senang-senang aja gitu. Stres malah jadi paranoid nantinya. Betul, paranoid dan akhirnya imun kita akan turun dan cepat tertular gitu. Kemudian juga kalau misalnya untuk penempatan pasien itu juga ya, kita benar-benar mengikuti untuk protokol kesehatannya. Oke, baik dok. Wow, tanpa terasa ya dok ya, kita sudah di pukul 11, hampir 60 menit kita berbincang. Rupanya perbincangan kita siang hari ini kita ya ada beberapa menit ke depan kita manfaatkan. Mungkin ada hal-hal yang ingin dokter sampaikan tadi dari berbagai pemaparan sampai pada jenis-jenis kegiatan puskesmas ya, dalam penanganan COVID-19 ini. Dan satu hal lagi yang perlu yang saya ingat nih belakangan jadi pertanyaan. Begini dok, kalau misalkan mantan atau ex pasien COVID-19 itu sudah dinyatakan sembuh total, kembali ke masyarakat, kembali ke keluarga. Nah kadang kan ada perasaan risih juga ya dari sekitar. Nah atau minimal di keluarga lah ya. Itu apa sebenarnya yang harus dijalankan atau bagaimana berinteraksi dengan mereka, dengan mantan pasien COVID? Apakah perlu ditakutkan atau bagaimana? Tidak perlu, karena mereka intinya sudah negatif dan sudah sembuh, ya sudah seperti orang-orang biasa lagi. Jadi tidak perlu ada perlakuan khusus untuk mereka. Nggak perlu ya. Karena sudah tidak ada virusnya. Ya, tapi yang perlu dijaga adalah tadi protokol kesehatan tetap dan daya tahan tubuh semua, bukan hanya yang mantan pasien itu, tapi semua. Karena dengan daya tahan tubuh yang bagus, yang maksimal, kita resiko untuk penularan itu kecil banget. Nah, itu makanya intinya adalah jaga daya tahan tubuh dan tadi protokol kesehatan. Jadi jangan sampai kita tertular. Itu saja cukup. Jadi tidak ada harus bagaimana gitu, ya. Menjaga daya tahan tubuh, kemudian juga pola hidup bersih dan sehat. Betul. Ya dok ya, dan jalankan protokol kesehatan dengan ketat ya, disiplin itu. Sedikit mungkin saya akhiri ya, sebelum diakhiri himbauan untuk masyarakat ya, terkait dengan pencegahan dan pengendalian infeksi terkait dengan masa pandemi ini. Jadi untuk masyarakat jelas tadi protokol kesehatan, lebih rincinya adalah rutin cuci tangan, pakai sabun 6 langkah dengan air bersih yang mengalir, gitu ya, itu wajib. Kemudian hindari kerumunan. Nah ini penting. Ya, jaga jarak yang tadi saya sudah sampaikan, minimal 1 meter. Jangan sekali-sekali mendekati kerumunan, gitu ya.
Kemudian biasakan jangan sering-sering menyentuh mata, hidung dan mulut. Ngucek-ngucek mata nih kadang nggak terasa nih gitu ya. Refleks aja gitu. Kalau kelilipan kucek-kucek. Ya, itu 3 tempat masuk virus. Mata, jadi, hidung, mulut. Ya, itu jangan sering-sering disentuh itu. Kemudian tadi betul melakukan etika batuk dan bersin yang benar. Etika batuk dan bersin yang benar, ya. Kemudian tidak berjabat tangan. Cukup say hello saja. Say hi ya, angkat tangan, betul. Hand up. Nah. Dan jangan lupa segera ganti baju dan mandi selepas bepergian dari luar rumah. Jadi kemanapun kita pergi, sampai di rumah langsung ganti baju dan langsung mandi. Kemudian bersihkan barang-barang yang sering disentuh dengan hand sanitizer ataupun apa itu ya. Dan menggunakan masker jika keluar rumah. Nah, gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita sedang flu, batuk, pilek, ya usahakan di rumah sajalah. Jangan kemana-mana, ya. Oke. Ya. Itu di langkah-langkah yang. Kemudian satu lagi, jaga jarak kalau misalnya di tempat umum, baik di kendaraan umum ataupun di mana-mana, ya. Kemudian untuk balita dan lansia itu karena termasuk komorbid sebaiknya di rumah saja. Itu Mbak, itu Teh Vika. Detail sekali apa yang sudah disampaikan Dr. Dedi siang hari ini, diakhiri dengan pencegahan dan pengendalian infeksi bagi kita semua mitra Asturada, bagian dari masyarakat luas yang tentunya harus tetap waspada, jangan lengah dari paparan infeksi virus corona ya. Sebenarnya tidak perlu ditakutkan, yang pasti tadi kunci-kuncinya sudah disampaikan Dr. Dedi. Banyak bergerak juga aktivitas ya Dok ya. Jaga daya tahan tubuh, ini penting sekali. Dan pastikan masih harus tetap disiplin menggunakan masker kemanapun, apalagi di kendaraan umum ya Dok ya. Tempat-tempat umum begitu, hindari keramaian. Jadi walaupun jenuh di rumah sudah saatnya ingin menikmati hiburan begitu ya, ke mall tetap pakai masker. Tetap pakai masker. Pulang langsung mandi ya Dok. Paling tidak itu semua harus kita lakukan dengan disiplin ya. Baik Dok, terima kasih. Sama-sama. Paparannya, kedatangannya siang hari ini. Mudah-mudahan next time dokter bisa hadir kembali di Gerahasian untuk memberikan banyak informasi kepada masyarakat Karawang khususnya ya. Namun sayang sekali siang hari ini suaranya agak mendem. Kenapa? Karena menggunakan masker ya. Dan untuk dokumentasi pun wajahnya tidak terlihat. Hanya mata saja yang dilindungi kacamata. Baiklah. Dokter terima kasih sudah hadir sekali lagi. Sukses untuk aktivitasnya. Sukses dan semangat terus ya Dok ya. Amin. Yang penting kita semua sehat. Yang penting kita semua sehat, itu betul sekali, penting sekali untuk kita. Baik, salam untuk semua jajaran dinas kesehatan ya. Selamat tugas, mudah-mudahan tujuan kita semua tercapai, Karawang bebas COVID-19. Amin. Baik, terima kasih Dok. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian mitra Asturada perbincangan saya Vika bersama Dr. Dedi Ferry Rahmat MKM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Semoga bermanfaat dan jangan kemana-mana. 1 jam ke depan saya Vika masih untuk Anda di Galeri.